Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih semangat belajar di rumah kan? Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 6 subtema 1, sumber energi. Nah, sebelum masuk materi, Bu Guru akan tanya dulu ya. Pernah tidak kalian merasa lelah karena belum makan? Tentu pernah ya. Nah, makanan adalah sumber energi untuk kita. Makanan sendiri yang kita makan ya berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan dan hewan juga memerlukan sumber energi untuk kehidupannya. Nah, anak-anak, energi dapat diperoleh dari sumber energi. Sumber energi utama di alam semesta ini adalah matahari. Nah, selain matahari, ada sumber energi air, sumber energi minyak bumi, dan sumber energi angin. Matahari sebagai sumber energi. Nah, matahari adalah sumber energi paling utama bagi kehidupan di bumi. Matahari menghasilkan energi berupa cahaya dan panas. Nah, cahaya ini digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis ya. Fotosintesis adalah proses memasak makanan sendiri bagi tumbuhan. Dan panas matahari biasanya digunakan oleh manusia untuk mengeringkan pakaian, menjemur padi dan sebagainya. Nah, sekarang sinar matahari sangat dibutuhkan dalam proses-proses alami. Misalnya, sinar matahari membuat suhu bumi sesuai untuk kehidupan semua makhluk di bumi. Jadi karena adanya matahari ini, maka bumi yang kita tempati ini menjadi hangat. Jadi cocok untuk kehidupan. Yang kedua, sinar matahari menyebabkan terjadinya angin. Aliran udara atau angin terjadi jika terdapat perubahan suhu di permukaan bumi. Yang ketiga, sinar matahari menyebabkan terjadinya siklus air. Nah, ini contohnya hujan ya. Ketika air di bumi menguap karena terkena sinar atau panas matahari, kemudian terkumpul di awan dan akhirnya terjadilah hujan. Air sebagai sumber energi. Air merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia ya dalam berbagai bidang. Bahkan tubuh manusia sendiri membutuhkan cairan yang cukup untuk melakukan berbagai aktivitas. Selain diminum, air dibutuhkan untuk mandi, mencuci, dan lain sebagainya ya. Selain itu, air juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, di Indonesia memiliki sejumlah bendungan untuk menampung air. Nah, ketika hujan turun, air akan memenuhi waduk yang terbentuk dari bendungan-bendungan tersebut. Air kemudian akan dialirkan dan memberikan energi gerak. Energi gerak air berubah menjadi energi listrik yang dimanfaatkan untuk memutar turbin pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, karena air sangat bermanfaat bagi manusia, kita harus menjaga kelestarian sumber air ya. Nah, bagaimana cara kita menjaga kelestarian air yang ada di bumi? Yang pertama, kita harus menjaga lingkungan agar lingkungan tidak mudah tercemar ya. Yang kedua, mengurangi penggunaan air. Dan yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Minyak bumi sebagai sumber energi. Nah, minyak bumi terbentuk dari pelapukan tumbuhan dan hewan yang telah mati jutaan tahun yang lampau dan mengendap di dalam tanah. Nah, biasanya minyak bumi ini diolah menjadi BBM atau bahan bakar minyak. Nah, proses pengambilan minyak bumi dari dalam tanah hingga berubah menjadi bahan bakar minyak membutuhkan proses yang sangat panjang. Nah, proses ini tidak hanya membutuhkan bantuan alat berat dan tenaga ahli, tetapi juga memakan waktu yang lama. Nah, supaya menjadi bahan bakar minyak bumi harus disuling terlebih dahulu ya. Minyak bumi yang melalui proses penyulingan disebut minyak mentah. Nah, di Indonesia sendiri kaya akan minyak bumi, tetapi Indonesia kekurangan tenaga ahli dan peralatan berat. Oleh karena itu, banyak perusahaan asing yang masuk ke Indonesia untuk mengolah minyak bumi. Nah, Bu Guru harapkan kalian semua ketika sudah besar kelak bisa menjadi orang-orang yang hebat ya, bisa menjadi tenaga untuk pengolahan minyak bumi ini. Angin sebagai sumber energi. Nah, angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan. Dengan adanya hujan, suatu wilayah akan terhindar dari kekeringan.
Energi angin dapat menyebabkan benda bergerak, misalnya pada saat bermain layang-layang. Nah, energi angin digunakan untuk memutar turbin atau kicir pada pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin, disingkat PLTB. Nah, itu tadi sumber-sumber energi ya yang sudah kita pelajari. Ada sumber energi matahari, ada sumber energi air, ada sumber energi minyak bumi, dan ada sumber energi angin. Sekian dari Bu Guru, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, disiplin dalam beribadah, dan selalu membantu orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.